Oke teman-teman, sekarang kita masih di Nandi Kebun Hijau Flora ya. Nah ini saya mau tanya-tanya banyak banget nih sama Bang Nandi, bisa buat sharing-sharing ilmu juga buat teman-teman di rumah, buat bunda-bunda di rumah yang udah beli tanaman hias tapi belum tahu perawatan tanaman hias ya. Sedikit kita mau tanya-tanya tentang perawatannya dan tanya-tanya tentang pengalamannya nih. Pengalaman Bang Nandi selama jualan tanaman hias. Yo. Siap. Assalamualaikum Bang Nandi. Waalaikumsalam. Maaf ya, jadi merepotkan nih. Wah, enggak sama sekali. Bang Nandi jadi 2 kali syuting ya. Enggak apa-apa. Mau sharing-sharing ilmu nih Bang buat teman-teman bunda-bunda di rumah. Nih saya mau tanya nih Bang Nandi, ini saya mau cek kebun nih. Tapi saya bukan menggurui ya. Betul. Ya, sama pengalaman saya pribadi. Betul, itu dia Bang. Saya mau tanya nih pengalaman karena kan Bang Nandi udah tanaman hias di sini banyak banget ya. Jadi mau sharing pengalaman, bukan menggurui atau kita sharing-sharing aja sharing ya. Aja. Betul. Masalah pendapat masing-masing, beda pendapat mah. Ini sih lebih keseru-seruan ya Bang. Keseruan betul. Kan kadang-kadang harus begitu kan, kadang-kadang ada yang mengguruin apa gimana. Enggak. Kita mah pengalaman kita ya. Biar kita ada channel-channel yang lain, ada acara-acara lain selain update tanaman hias ya. Nah sekarang kita mau tanya perawatan tanaman hias yang ada di lapak Nandi Kebun Hijau Flora. Yang pertama nih Bang, rahasia racikan media tanam di sini apa? Karena yang saya lihat nih teman-teman, tuh media tanamnya padat tapi bener-bener sehat ya. Apalagi untuk anthurium ya Bang ya. Untuk anthurium. Jadi gini sih deh, kalau untuk pengalaman saya pribadi ya, untuk jenis tanaman itu enggak semua sama. Cocok pakai apa tergantung jenis tanamannya. Contoh kayak pilo. Pilo dia cocoknya sama kayak jenis-jenis kayak andam gitu kan, kayak akar pakis. Itu dia dominan jenisnya kayak gitu, cocoknya. Terus ditambah pupuk-pupuk sedikit lah gitu. Nah untuk anthurium juga sama. Kalau anthurium sebetulnya dia lebih cocok akar pakis yang dicacah halus. Itu untuk anthurium. Nah dikasih pupuk dekastar yang bagus mah. Tuh. Nih, karena di sini seger-seger banget ya Bang. Dan rahasia Bang Nandi nih di sini walaupun 2 hari nggak disiram tetap seger ya Bang. Saya kadang seminggu. Tuh. Seminggu saya ngesiram. Saya udah tahu banget karena ada racikan rahasianya ya Bang. Kalau untuk yang di pangkalan saya sih ya kayak gini aja sih deh. Jadi udah ada andam, udah ada akar pakis, udah ada sekam fermentasi, udah ada pupuk-pupuk kompos gitu. Jadi udah dicampur semua gitu. Oke, itu komposisi media tanamnya. Jadi kita sekarang beralih ke pupuk nih Bang Nandi. Walaupun buat jualan Bang Nandi di sini pakai pupuk gak sih? Kalau saya pakai, tetap pakai. Ya itu yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi untuk menjaga kualitas si tanaman. Mantap Bang gitu, Nandi. biar supaya kita nggak tiap hari nyiram juga, tapi keadaan lembab. Benar. Gitu. Oke, dari pupuk kita beralih sekarang ke sistem penyiraman nih Bang Nandi. Yang ada di kebun hijau ini. Sehari atau seminggu berapa kali lah? Kalau saya sih gini, emang atasnya nggak ada pakai plastik UV, otomatis kan kalau hujan ya kehujanan, gitu. Tapi untuk penyiraman kalau musim hujan kadang seminggu bisa bersiram. Seminggu sekali aja ya? Seminggu sekali. Tapi tergantung kita lihat si keadaan si tanaman. Kalau memang tanamannya udah medianya agak kering, enggak lembab, ya udah kita siram. Gitu aja. Tapi jangan terlalu banyak siram. Oke, berarti nggak ada patokan ya? Nggak ada. Kita harus lihat medianya. Nah medianya, kalau medianya masih lembab, udah nggak usah. Oke. Gitu aja. Terlalu banyak juga. Terlalu banyak kan habis busuk. Oke, dari penyiraman nih, sekarang saya mau nanya satu hal lagi nih. Seberapa penting sih penyinaran atau pencahayaan nih?
Kalau untuk pencahayaan itu sangat penting untuk ya, jenis tanaman, sangat penting. Maupun jenis pohonan indoor atau kayak yang bilang indoor kadang nggak perlu cahaya, bohong. Sebetulnya semua pohonan itu pasti harus kena cahaya, cuman secara langsung nggak secara langsung. Itu aja perbedaannya. Nah, makanya di sini tuh di kebun hijau Flora pakai paranet ya, Bang? Pakai paranet, jadi dia cahaya juga masuk, gitu. Kalau memang langsung kan jenis-jenis pilo nggak cocok, gitu. Nggak bisa terlalu panas juga ya? Ya, kecuali jenis boring. Kalau boring kan kuat, walaupun kita lepas gitu, kita tanpa paranet gitu. Nah, itu sedikit sharing-sharingnya ya dari Bang Nandi. Kita bukan menggurui, bukan apa, tapi kita memang sharing ilmu. Sharing ya, aja Bang, ya? pengalaman saya. Oh, benar. Gitu, Saya pengen bukannya tahu banget nih dari lapak-lapak bagaimana sih perawatannya, karena di sekarang tuh hebat-hebat loh. Walaupun jualan tanaman hias, tapi benar-benar dirawat juga ya. Dirawat, sangat Nggak dirawat. cuman sekedar jualan. Oke, Bang Nandi, kita bisa duduk lagi santai, Bang. Oke, siap. Hari ini saya ngerjain Bang Nandi, teman-teman. Ya, enggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol kan jarang. Biasanya begitu ngevlog langsung pulang. Bener, kita jarang banget ya Bang Iya. ya untuk ngobrol. Biasanya ngevlog saya langsung kabur. kabur. Oke, nah sekarang kita mau tanya-tanya santai sama Bang Nandi ya. Jawab santai aja Bang pokoknya ya. Siap. Nah, saya mau tanya, kapan sih awal mula tertarik pada tanaman hias dan kenapa memutuskan untuk menjadikan tanaman hias sebagai bisnis? Kalau untuk mulai tanaman hias, saya tahun 2007. 2007 ya? Terus? Sekarang ini 2022. Berarti sekitar berapa tahun ya? Pokoknya udah lama Udah lah. lama dah. Udah lama dah itu. Jadi kalau untuk usaha mah apa juga udah saya jalanin gitu, tapi saya nyamannya di sini. Oke, jadi nyaman ya Bang ya? Nyamannya di sini, kita hobi dapet, ya sekaligus buat usaha. Gitu. Itu lagi sih yang jadi pelajaran, kalau kita kerja dengan hobi itu bikin nyaman ya Bang? Bikin nyaman. Jadi kayak usaha kalau nggak didasarin hobi itu kurang. Karena apa? Hobi dulu baru kita usaha. Mantap. Kalau memang kita udah hobi, jadi kita mempunyai rasa sayang sama tanaman. Widih, ngeri. Mantap Bang Nandi. Oke, lanjut. Sekarang saya mau nanya nih, apa sih suka dukanya jualan tanaman hias nih Bang Nandi? Ya. Pengalaman pribadi aja. Kalau suka duka ya dibilang usaha pasti ada ya. Pasti ada dukanya lah gitu. Ya kalau dukanya paling kita pengiriman nih barang kita bagus dari sini gitu kan. Pengiriman bagus, cuman kalau kadang-kadang di ekspedisi kita nggak tahu memperlakukannya kayak apa kan. Pas nyampe pohon keadaan rusak, orang itu ngomel-ngomel sama kita. Ya itu aja. Tapi tetap dikasih solusi Tetap, ya Bang ya? kalau itu kan saya tetap kasih arahan. Kadang namanya ini mah dukanya ya, gitu. Ini dukanya. Terkadang kita kasih arahan situ orang nggak ngerti. Kalau saya pengennya gini, kalau memang ada sesuatu gitu, ada keganjalan atau mendingan kita obrolin secara baik. Betul. Ya kan, apa mau dicari ganti tanaman, apa mau dibalikin uang. Betul. Terkadang orang itu pas udah kecewa, udah aja gitu. Cuman dia kadang-kadang komen di YouTube gitu kan. Itu yang bikin jadi nggak enak hati ya Bang gitu. ya? Sebenarnya kan segala sesuatu harus dimusyawarahkan, diselesaikan secara baik. Dan balik lagi kita kirim yang terbaik. Kalau masalah ekspedisi kita udah nggak tahu ya di Bang luar, ya? Di luar kita kan. Itu di luar apa ya? Di luar harapan lah. tanaman kita, di luar usaha kita, di luar tanggung jawab kita sebetulnya. Betul. Kita tanggung jawab kita, orang beli, kita packing, terus kita serahkan ke ekspedisi, dapat resi, kita kirim ke dia, selesai. Kalau udah masuk ekspedisi memang di luar kuasa kita. Di luar ya. kuasa kita. Selama gitu. masih proses pemakingan, kita packing yang terbaik. Sangat aman kalau kita yang terbaik. Nah, kadang-kadang orang kan nggak paham juga. Itulah yang namanya beli di online ya ada kayak gini resiko semua gitu. Apapun itu pasti ada resiko. Gitu doang. Lanjut Bang Nandi, masih kuat kan? Sangat kuat sampai jam 5 sore juga. Oke, apa sih pengalaman yang paling berkesan dari bisnis tanaman hias yang berkesan Bang Nandi? Berkesan mah ya sangat berkesan ya. Iya, sangat berkesan setiap apa juga maksudnya ya kayak kenal sama termasuk Teteh gitu kan ya. Tanpanya ini kita nggak bisa kenal. Iya.
bisa kenal itu, terus juga banyak kenalan yang dari Orang-orang penting ya iya, Bang ya. itu saya banyak yang udah deket banget sama saya kayak di luar pulau. Mantap ya. Udah banyak dah gitu. Kadang-kadang dia suka jujur aja suka bantu uang malah, bantu modal. Iya. Masya Allah ya. Suka bukannya udah berapa Jadi kali. tali silaturahmi ya. Gitu. Kadang-kadang Bang Nandi ini kalau memang butuh bilang aja buat nambahin modal gitu. Masya Allah. Begitu. Bukan sekali 2 kali. Padahal jujur dari aja. orang yang nggak kenal ya. Nggak kenal, dia kan kenal saya di YouTube. Oke, mantap cuma Bang di YouTube Nandi. aja. Lanjut. Nih, saya tanya nih, apa aja sih yang udah didapat dari tanaman hias, dari jualan tanaman hias? Kalau untuk didapat ya kita nggak pungkiri ya. Alhamdulillah kita nggak mau membuangin rezeki. Iya, benar. Ya dari bangun rumah. Alhamdulillah. Udah walaupun kecil, Motor walaupun ninja gubuk ya, Bang? ya. Walaupun gubuk ya. Oh, gitu. alhamdulillah Intinya loh. kita alhamdulillah kita nggak punya rumah sendiri lah Kita gitu. bersyukur ya, Bersyukur gitu aja sih. Mantap. Terus pernah nggak punya pengalaman rugi dalam bisnis tanaman hias dan apa penyebabnya? Kalau masalah rugi, sebuah namanya usaha pasti Pasti ya. ada untung ruginya. Tapi untuk di tanaman hias bisa dikatakan kemungkinan kecil, sangat kecil ruginya. Karena apa? Kalau memang rugi kita nggak jual gitu. Seandainya nih kita beli sama 10, ya kan mati 1, itu kan termasuk kan bilang rugi. Padahal nggak rugi sebetulnya. Nanti ketutup dari yang 9. Oke. Begitu sebetulnya. Berarti itu harus pakai strategi ya, Bang ya? Iya, kita strategi juga. Untuk muterinnya ya. Nah itu dia. Kecuali kita beli 1, kita punya 1, kita jual mati, ya udah selesai. Gitu. Makanya mungkin itu pentingnya bertani juga ya Bang ya? Kalau bertani, kalau saya jujur ya, saya jujur nih. Kalau dagang ini, justru saya nggak pernah motong bonggol. Serius Bang? Ya, coba lihatin Utuh? utuh saya. Oke. Jadi saya mau beli keadaan begini, kita jual keadaan begini. Karena apa? Kalau memang masih ada bonggol, kayak pembeli pun jadi kan dia senang. Oke. Yang belajar pengen tani, pengen banyak bang, yakin kan dia bisa potong bonggol. Betul. Kadang-kadang kayak teman apa siapa suka bilang, lu kan apa sih nggak dipotong? Suka pada bilang gitu. Cuman saya bilang bukan yang nggak ada tempat mah ada mungkin di rumah juga, gitu. Cuman kan saya biarin dah kayak memang kalau ada bonggol lebih enak itu orang juga Itu beli. prinsip ya Bang? Iya, prinsip kita sendiri masing-masing gitu. Kadang-kadang kita potong juga ini teh, suka ponan stres juga. Benar. Jadi daun yang ngecilin. Jadi nggak Gitu. siap jual juga ya Bang ya? Nggak siap jual juga hitungannya gitu. Karena kita jualan bukan petani. Benar. Ya paling belanjanya dari petani ya Bang ya? Belanja dari petani. Kalau memang udah pendek berarti dari sananya bukan dari saya gitu. Oke. Jika diberikan waktu untuk berbicara, kira-kira nih Bang Nandi mau bicara apa untuk semua penonton, untuk konsumen, dan juga untuk semua YouTuber yang sudah support Bang Nandi? Ya kalau masalah itu kita gini ya, dengan adanya YouTube ini, YouTube inilah gitu, Iya. itu sangat membantu. Iya. Nggak bisa kita pungkiri, sangat membantu Alhamdulillah 100% gitu kan. Tanpa adanya mereka, tanpa ada YouTuber kan nggak mungkin orang luar pulau beli sama saya, orang Bali, Riau, Papua, segala macam kan gitu. Itu sangat membantu gitu. Nah untuk pembelinya, masyarakatnya ya buat pembelinya dah gitu konsumen. Kalau memang ada sesuatu, ya mendingan kita terbuka lah gitu, cari solusi kan kita bisa selesaikan. Paling gitu sih. Tapi alhamdulillah sejauh ini untuk pelayanan saya, coba aja lihat di kolom komentar. Iya. Alhamdulillah nggak ada yang ingin saya banyakkan pada yang doain, ya ngasih support ya, memuaskan lah ya. Memuaskan, nggak ada yang kecewa sih. Ya mungkin kecewa, mungkin suka ada yang satu mungkin kan kita nggak tahu itu Satu, pembeli dua. apa bukan. Betul. Nah itu dia namanya kita usaha di kayak gini. Benar. Ya kan itu udah resiko kita gitu. Mungkin tingginya pohon kan katanya mungkin kenceng dia pandangannya. Katanya gitu. Mantap gitu. loh Bang Nandi. Gitu doang. Gitu. Jadi ya kita juga ya sebagai YouTuber juga saling support ya Bang Iya, ya. saling support. Karena YouTube itu kan memang wadah ya. Wadah sangat membantu itu Untuk buat ya, kita. jadi sama-sama saling support juga. Kita betul. dengar pengalaman kayak gini juga bikin seneng ya Bang ya. Ya, Bahwa ternyata kita memang sama-sama dibutuhkan juga ya. sangat Kita saling membutuhkan, sangat kita juga membutuhkan. butuh pedagang untuk
konten juga Betul, kan, buat inspirasi juga, buat saling membantu, dan paling penting silaturahmi. Silaturahmi. Dan- Nah, kayak ini juga kan teh, kayak pembeli juga saling membuat menguntungkan pembeli juga. Bener. Tanpanya ada YouTuber kan dia nggak mungkin bisa beli sama saya. Nggak akan tahu ya, Nggak akan tahu. tanaman yang murah juga Nggak akan tahu. tahu. Ya kan sangat membantu semua lah gitu. Iya, jadi yang intinya memang sama-sama bermanfaat ya, Sama Bang. bermanfaat. Kita sama-sama bermanfaat buat semua, dan itu yang paling penting, Paling karena penting. dalam hidup harus bermanfaat, bener nggak, Bang? Betul. Jangan sia-siain. Oke, saya tanya-tanya udah selesai. Nah, ini kita mau main game, Bang. Game Gamenya apaan tuh? sih, ya gampang lah, Bang Nandi pasti bisa. Ini jawab cepat. Ya. Jadi jawabnya nggak boleh mikir ya. Tapi kalau apa dulu nih? Ya. Dia nyontek, nggak boleh nyontek. Ini gampang kok. Ya, siap. oke. Apa tuh? Jawabnya harus cepat. Oke. Jual online apa offline? Online, Bisnis kuliner atau tanaman? tanaman, Tanaman ya. Nge-live atau packing? packing, Lebih suka packing ya, Bang? Belanja tanaman atau bertani? belanja. Masih inget gak siapa YouTuber tanaman yang pertama kali nge-review di sini? Bang Jawindra. Apa loh dia? Ah. Oke, terus ini harus dijawab, tapi nggak boleh jawab Chris Bell official ya. Siapa YouTuber tanaman favorit Anda? Jujur aja ya. Jujur, nggak boleh sebut saya. Itu harus jujur. Rumah hijau. Rumah hijau, oke ya. Nah, kita ini bukan semuanya kita favorit ya. Cuman kan ditanya yang paling favorit ya. Betul. Bang Nandi favorit sama rumah hijau. Salam-salam dong sama rumah hijau. Salam bersukses selalu gitu. Oke, dan buat semuanya kita juga ya, semua YouTuber. Bukan berarti yang lain kita nggak ini. Benar. Ini kan ditanya Ini asal kan jujur. game. Ini kan Game. jawab cepat ya. Jawab cepat. Tapi ada kenangan juga sih saya sama Chris Bell official itu. Kenangan waktu siapa sih lagi Chris ulang Bell itu? waktu lagi ulang tahun teh. Waktu lagi ulang tahun saya ngadain promo tuh besar-besaran kan waktu itu. Itu gila-gilaan itu. Bener sampai yang datang membludak, sampai online juga membludak gitu. Itu waktu saat lagi momen saya ulang Masya tahun Allah, di ya. Chris Bell official. Wih, itu kenangan kita ya, Bang Nandi ya. Kalau untuk ditanya yang apa ya, yang spesialnya kedua ya itu Chris Bell official yang keduanya. Betul. Pokoknya sama YouTuber kita semua berteman Betul. baik. Ini cuma buat seru-seruan ya. Ya, Biar gitu. ada yang nonton. Oke, Bang Nandi, makasih banyak ya sama-sama. sekali lagi atas waktunya nih. Bang Nandi udah berkenan nih di konten saya. Sekarang kayak gini ngobrol-ngobrol bareng Chris Bell. Insya Allah jadi tali silaturahmi juga buat kita ya. Amin. Sehat selalu buat amin. Bang Nandi. Semoga rizkinya selalu lancar ya, Bang Nandi ya. Amin. Itu Siap. aja, Bang Nandi. Sekarang saya pamit nih. Oke, siap. Makasih banyak ya. Iya, ngomong-ngomong ngopi nih. Tahu nih nggak disiapin ya Iya. kopinya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang Nandi. Sukses selalu ya. Ya.